الحمد لله الكبير المتعال صاحب العز والكمال والنعم والإفضال والقدرة والجلال والعظمة والجمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقص والزلال المعبود عند الغدو والآصال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنعوت بكريم الخصال وشريف الخلال. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وزد وتمم على سيدنا محمد أشرف الخلق والرجال وعلى آله وصحبه خير صحب وأكرم آل. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، لقوله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat pada siang hari ini, kami mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau Muhammad bisa bersifat lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau kasar dan berkeras hati, niscaya mereka akan berpaling dari. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan agama. Dan apabila engkau sudah memiliki tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah senang terhadap orang-orang yang bertawakal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini mengurai sifat-sifat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani, yang patut kita jadikan pijakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah lintalahun. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang lemah lembut. Nabi Muhammad tidak kasar, juga tidak keras kepala, tidak keras hati. Nabi Muhammad tidaklah arogan. Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad juga tidak memiliki sifat superioritas. Justru Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan bersahaja. Dan dengan modal ini, Nabi Muhammad mudah dihormati oleh siapapun dan mudah dicintai oleh para kaumnya, para umatnya. Dan ini patut untuk kita
jadikan acuan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita jangan menjadi orang yang sombong. Kita harus memiliki sifat lemah lembut terhadap siapapun. Yang kedua, sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, fa'fu anhum. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok pemaaf. Nabi Muhammad bukanlah sosok pendendam. Walaupun Nabi Muhammad dibully, dicaci maki, diintimidasi, dan bahkan sampai dilukai, tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah kepada mereka. Nabi Muhammad tidak pernah dendam kepada mereka. Dalam salah satu riwayat disebutkan Nabi Muhammad pernah dilempari kotoran, Nabi Muhammad pernah dilempari batu sehingga gigi geraham beliau pecah dan mengeluarkan darah. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Justru mendoakan yang terbaik untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Yang ketiga, para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahum. Nabi Muhammad tidak pernah bosan memohonkan ampunan untuk para kaumnya, untuk kita. Walaupun kita sering melakukan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bosan beristighfar untuk kita. Bahkan sampai beliau meninggal dunia tetap mendoakan yang terbaik untuk kita. Dalam salah satu riwayat disebutkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ditampakkanlah amalia-amalia para kaumnya, para umatnya, termasuk kita. Dan apabila yang ditampakkan itu adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amal soleh, maka Nabi Muhammad ini mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila sebaliknya, yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad adalah kedurhakaan, maksiat yang dilakukan oleh kita, para umatnya, maka Nabi Muhammad beristighfar untuk kita, beristighfar untuk para umatnya. Dan ini perlu juga kita jadikan teladan. Artinya, kita jangan bosan-bosan memohonkan ampunan kepada orang-orang di sekitar kita, memohonkan ampunan untuk keluarga kita, untuk anak kita, atau bahkan untuk murid-murid kita kalau memang kita seorang. Yang keempat, para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang demokratis. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang sering turun ke bawah, mendengarkan keluh kesah para umatnya, termasuk tentang syariat Islam misalnya. Dulu ketika awal mula disyariatkannya berwudu untuk melaksanakan sholat, awal kali syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau melaksanakan satu sholat maka dengan satu wudu. Artinya satu wudu hanya bisa digunakan untuk satu sholat, karena dirasa berat oleh para umatnya. Kemudian dinusah syariat ini, kemudian diganti dengan satu wudu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, Nabi Muhammad ini dikenal sebagai sosok yang penuh dengan teguh pendirian. Artinya Nabi Muhammad SAW apabila sudah memberikan sebuah keputusan, lebih-lebih keputusan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah mengubah tersebut hanya karena cacian dan bulian orang lain. Artinya Nabi Muhammad tetap teguh pendirian. Kalau A, ya tidak bisa diganti B. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah goyah dengan pendapatnya. Apabila itu adalah kebenaran, maka pasti dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan siapapun yang melanggarnya akan disanksi secara hukum agama. Dan yang terakhir, para hadirin sidang Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Nabi Muhammad sudah melakukan usaha dan doa, Nabi Muhammad sudah ikhtiar, maka seterusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya Nabi Muhammad mengajak berdakwah, termasuk kepada para paman-pamannya, termasuk kepada